Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Puspita Lesari, NIM 19.032.11.00022 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait mini riset analisis kelayakan bisnis usaha tempe Bapak Kasmudi di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama profil usaha, aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, dan yang terakhir yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pertama yaitu terkait profil usaha tempe. Pemilik usaha tempe ini yaitu Bapak Kasmudi. Usaha tempe ini telah berdiri sejak tahun 2001. Lokasi usaha ini berada di Jalan Wisma Pangeran Asri, Blok A1 010, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Berikutnya yaitu aspek teknis. Yang pertama yaitu penentuan lokasi usaha. Pada penentuan lokasi usaha ini, pemilik telah mempertimbangkan dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu kedekatan dengan pasar, di mana di sekitar lokasi usaha ini terdapat beberapa warung makan yang telah menjadi pelanggan tetap. Selain itu, lokasi ini juga dekat dengan pasar, yaitu Pasar Sorjen, di mana jaraknya hanya sekitar 500 meter. Dengan dekatnya lokasi ini dengan pelanggan atau tempat pemasaran, tentunya akan menguntungkan bagi usaha Bapak Kasmudi. Yang kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, di mana terdapat kemudahan dalam mengakses listrik, air, dan infrastruktur jalan di sekitar lokasi usaha sudah cukup baik, sehingga memudahkan dalam pendistribusian produk ke tangan konsumen. Yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga kerja, di mana ketersediaan tenaga kerja di sekitar lokasi usaha sudah cukup banyak, baik tenaga kerja terdidik dan terlatih maupun tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang keempat yaitu ketersediaan dan kedekatan dengan bahan baku. Pada usaha tempe ini membeli bahan baku kedelai di toko sekitar yaitu toko Baroka, dan jaraknya cukup dekat sekitar 300 meter sehingga dapat mengefisienkan waktu dalam menyediakan bahan baku. Yang kedua yaitu tata letak. Tata letak pada usaha tempe milik Bapak Kasmudi ini masih sederhana. Jenis tata letak yang digunakan yaitu tata letak produk atau product layout. Pada proses kegiatan untuk menghasilkan tempe ini melalui beberapa tahapan yang menggunakan mesin dan peralatan yang disusun berurutan sesuai dengan fungsi dan kegiatan operasionalnya, sehingga pengerjaan akan diikuti dengan pengerjaan lainnya. Dan yang ketiga yaitu pemilihan teknologi. Pada usaha tempe Bapak Kasmudi ini telah menggunakan mesin pengupas kulit ari kedelai dan alat pres plastik untuk pengemasan. Nah, untuk dengan penggunaan mesin ini tentunya dapat mengefisienkan waktu dalam pengerjaannya. Yang keempat yaitu proses produksi. Pada proses produksi tempe ini dimulai dari perendaman kedelai selama kurang lebih 2 jam. Setelah perendaman dilakukan perebusan kurang lebih 45 menit, kemudian dilakukan pemisahan kulit ari kedelai. Setelah itu dicuci dan direndam kembali selama 1 hari. Setelah direndam 1 hari, kedelai dicuci dan direbus selama 45 menit dan ditiriskan ke tampah. Dan jika telah dingin, maka selanjutnya dilakukan peragian dan kemudian pengemasan. Berikutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, produk. Pada produk tempe yang dihasilkan oleh Bapak Kasmudi telah dibuat melalui rangkaian proses pengolahan yang baik. Produk tempe dari usaha Bapak Kasmudi ini dikemas dengan kemasan plastik. Pada produk tempe ini memiliki 2 varian bentuk, yaitu tempe kotak dengan ukuran kurang lebih 9 cm x 9 cm dan tempe balok dengan ukuran kurang lebih 22 cm x 6 cm. Yang kedua yaitu harga. Penetapan harga ditetapkan dengan perhitungan berdasarkan biaya pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan proses produksi. Harga tempe yang telah ditetapkan oleh Bapak Kasmudi yaitu tempe kotak dengan harga 2.000 dan tempe balot dengan harga 4.000. Yang ketiga yaitu terkait dengan promosi. Promosi yang dilakukan oleh Bapak Kasmudi masih promosi word of mouth atau promosi dari mulut ke mulut. Promosi ini dilakukan dengan memperkenalkan produk kepada masyarakat di sekitar lokasi produksi. Yang keempat yaitu distribusi. Terdapat 2 saluran distribusi pada usaha tempe Bapak Kasmudi. Yang pertama, produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, produsen, pedagang pengecer, dan konsumen. Yang kelima yaitu permintaan. Permintaan tempe pada usaha milik Bapak Kasmudi setiap tahunnya meningkat.
Saat ini permintaan tempe telah mencapai 1.265 kg per bulannya. Jika dihitung per tahunnya, maka permintaannya yaitu 19.500 kg. Dan yang terakhir yaitu pesaing. Di sekitar lokasi usaha tempe Bapak Kasmudi telah ditemui beberapa usaha tempe. Dalam hal ini, Bapak Kasmudi tetap konsisten untuk terus memproduksi tempe dengan tetap mempertahankan kualitas, cita rasa, dan harga. Berikutnya yaitu aspek manajerial dan organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada perencanaan ini, Bapak Kasmudi telah melakukan perencanaan terkait ketersediaan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi dan perencanaan terhadap target jumlah tempe yang akan diproduksi dalam perharinya untuk memenuhi permintaan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada struktur organisasi di usaha tempe milik Bapak Kasmudi berbentuk garis atau lini, di mana disusun secara sederhana, yaitu pemilik usaha berada di posisi atas dan di bawahnya diikuti dengan tenaga kerja untuk kegiatan produksi dan pemasaran. Dalam hal ini, pemilik memiliki wewenang langsung kepada tenaga kerja untuk kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu pengarahan, di mana pemilik memberikan pengarahan kepada tenaga kerja terkait dengan proses produksi yang baik. Pengarahan ini dilakukan dengan tujuan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar dan dapat tetap terjaga kualitasnya serta tidak terjadi kesalahan. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian yang dilakukan pemilik usaha yaitu pengecekan mesin dan peralatan secara rutin. Selain itu, juga dilakukan pengendalian kinerja tenaga kerja. Pengendalian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya kendala-kendala dan untuk tetap menjaga kinerja karyawan agar dapat bekerja secara maksimal. Yang terakhir yaitu rekrutmen dan kompensasi. Pada usaha tempe ini, pemilik merekrut tenaga kerja dari warga sekitar dan juga dari kerabat atau keluarga. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan hanya 2 orang, dikarenakan usaha tempe ini masih usaha skala kecil. Untuk mengenai kompensasinya sendiri, saat ini pemilik usaha telah memberikan gaji kepada tenaga kerja sebesar 125.000 per harinya. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Pada usaha tempe milik Bapak Kasmudi telah mempertimbangkan akan dampak limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tempe. Pada proses pembuatan tempe ini menghasilkan limbah padat dan cair. Pada limbah padat berupa kulit ari kedelai dan limbah cair berupa air bekas rendaman dan air pencucian kedelai. Nah, limbah yang dihasilkan dari proses produksi tempe ini digunakan sebagai minum dan makan ternak milik warga sekitar, di mana Bapak Kasmudi memberikan secara gratis. Selanjutnya yaitu analisis finansial. Analisis finansial digunakan untuk menganalisis usaha berdasarkan aspek keuangan. Nah, dalam hal ini, kriteria investasi yang digunakan yaitu net present value, internal rate of return, dan net BC ratio. Yang pertama yaitu NPV. Nilai NPV yang diperoleh dengan tingkat suku bunga 8% yaitu sebesar Rp534.369.360. Nilai NPV tersebut lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa usaha tempe milik Bapak Kasmudi layak untuk diusahakan. Yang kedua yaitu IRR, di mana nilai IRR ini yang diperoleh sebesar 79%. Nilai IRR lebih besar dari suku bunga yaitu 8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tempe milik Bapak Kasmudi layak untuk diusahakan. Yang terakhir yaitu net BC ratio. Pada nilai net BC ratio diperoleh sebesar 3,92. Nilai net BC tersebut lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa usaha tempe milik Bapak Kasmudi layak untuk diusahakan. Berikutnya yaitu aspek hukum. Usaha tempe milik Bapak Kasmudi telah mempunyai SIUP dan NPWP. Adanya surat-surat tersebut sangat memudahkan pemilik untuk mendapatkan modal pinjaman pada beberapa instansi seperti perbankan dan koperasi. Yang terakhir yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama yaitu aspek sosial. Usaha tempe Bapak Kasmudi memberikan limbah dari proses produksi tempe kepada warga sekitar secara gratis untuk dimanfaatkan sebagai makan ternak, sehingga memberikan pengaruh dalam menciptakan hubungan baik antara pemilik usaha dengan masyarakat sekitar. Selain itu, usaha ini juga menyerap tenaga kerja sehingga usaha ini memberikan pengaruh kepada masyarakat menjadi lebih kompleks dan menguntungkan. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Usaha tempe ini berpengaruh dalam menambah pendapatan bagi pemilik usaha dan pada masyarakat sekitar yang bekerja di usaha tempe ini. Pada usaha tempe ini menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang ada di lokasi sekitar dan dapat memberikan pendapatan tambahan. Untuk aspek budayanya sendiri, usaha tempe ini tidak terlalu memiliki pengaruh bagi budaya dan adat istiadat di daerah setempat.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.